sudah bisa lolos ke Piala Asia dan juga timnas Indonesia U23 dengan 2 pemain keturunan kan pada saat itu bisa lolos ke Piala Asia U23. Tapi untuk bisa bertahan, saya ulangi lagi, untuk bisa bertahan dan bersaing di level Asia, kita membutuhkan banyak pemain-pemain keturunan Indonesia. Karena para pemain keturunan ini bermain dengan yang namanya, masa kalian lupa, bermain dengan yang namanya visi permainan. Sebetulnya saya ingin membuat konten ini kemarin teman-teman, tapi saya tidak fit. Bahkan hari ini saya belum fit 100% juga ya. Kalian bisa mendengarkan suara saya kan beda ya. Tapi saya perlu membuat konten ini untuk menjelaskan kepada teman-teman bahwa yang sedang dilakukan oleh PSSI sekarang ini adalah sesuatu yang memang dibutuhkan timnas Indonesia. Jadi sesuai dengan kebutuhan, bukan untuk menyenangkan pihak lain, enggak. Jadi ini memang sesuai dengan kebutuhan. Maka itu 2 pemain yang rencananya nanti akan dinaturalisasi ya, tampaknya seperti itu ya, akan dinaturalisasi pemain keturunan Indonesia adalah pemain yang bermain yang pertama di lini depan yakni striker, yang kedua di tengah sebagai gelandang. Nah yang saya harapkan nanti yang bermain di tengah itu bisa bermain dalam urusan menyerang dan bertahan sama baiknya seperti Ivar Jenner. Nah Ivar Jenner ini mungkin teman-teman menilai hanya bisa menyerang, enggak, untuk bertahan pun dia bagus dalam melakukan pressing. Nah artinya memang teknik permainan mereka tuh beda banget dengan para pemain kita yang memang bermain di Liga Domestik. Dan faktanya seperti itu. Dan dengan hadirnya mereka semakin banyak di Timnas Indonesia, nah itulah yang membuat permainan dari Timnas Indonesia mulai naik level permainannya. Maka itu waktu lawan Argentina, oke lah kita kalah. Memang kita kalah, tapi kita gak dibantai. Oke lah, memang Timnas kita bermain bertahan. Tapi bertahannya itu rapi, ada strukturnya, ada organisasi permainan. Paham gak sih kalian? Jadi ini ada organisasi permainan dengan hadirnya pemain-pemain keturunan Indonesia ini. Jadi gak ngasal mainnya, lempar bolanya gak ngasal, umpannya gak ngasal. Sekarang tinggal bagaimana pemain-pemain lain bisa mengimbangi irama permainan dari para pemain keturunan ini. Sehingga nanti kita bisa melihat sinkronisasi permainan antar lini dari Timnas Indonesia. Nah jadi ketika nanti ada penambahan pemain keturunan Indonesia di sektor gelandang dan kemudian di striker, nah inilah yang akan melengkapi kekuatan dari Timnas Indonesia. Nah makanya ini tugas bagi STY adalah bagaimana menghindari kekalahan, ya, terutama di pertandingan pertama, pertandingan yang sulit menghadapi Irak. Tapi saya tetap yakin ya dengan kemampuan tim kita, karena kalau kita bisa mengalahkan Kuwait ya tanpa, belum ada Sandy Walsh, belum ada Sain Patinama, belum ada Rafael Struijk di sana, mengapa tidak dengan Irak? Kita juga hanya kalah dengan Yordania, ya, dengan 1-0 saat itu, dan dalam FIFA Matchday kita bisa bermain 5-0 dengan Palestina, bisa mengalahkan Turkmenistan dengan 2-0 di Surabaya. Jadi harapan itu terbuka. Ya saya masih meyakini ya kita bisa mendapatkan hasil yang bagus asal anak-anak tetap fokus, ya, mental kita harus kuat menghadapi Irak, karena Irak seperti dalam video saya sebelumnya, mereka mengincar kemenangan, ya, bukan hasil seri. Mereka ingin menaklukkan tim nasional kita. Ya, karena ketika mereka bisa mendapatkan 3 poin, ini enak buat mereka sebelum mereka itu bertolak ke Vietnam dan mereka akan bertarung dengan Vietnam dalam pertandingan away pertama mereka ya di grup F. Makanya itu mereka fokus benar ya. Tim asuhan Yesus Casas ini bagaimana mereka bisa mengalahkan Indonesia, tapi tidak mudah juga. Mereka pasti akan berhitung ya melawan tim kita. Apalagi soal uang tadi ya. Iya. Normanya tentu tidak ada normanya. Nah. Normanya kan nggak ada, aturannya nggak ada. Jadi kan lebih apalagi yang 2020 kemarin itu, yang untuk Piala Dunia 20 proyeksi. Ya. Yang 2021. batch-nya ini siapa? Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk. Jelas sebetulnya sih nggak ada gitu loh. Cuma ketika mungkin logikanya gini, ketika melibatkan agent, nah itu kemungkinan itu bisa terjadi. Gitu loh. Tapi kalau ada langsung gitu ya, misalnya dari federasi langsung secara personal approach dan sebagainya, bisa saja itu tidak terjadi. Transaksi uang itu gitu loh. Iya. Tapi kalau fasilitas sih normal lah ya, misalnya dia butuh bisnis balik ke sini, pesawat bisnis atau bagaimana support di sini gitu kan, akomodasi dan sebagainya itu normal lah. Tapi dalam konteks isu seperti apa yang Justin Hubner ada uang 1 juta euro, saya tidak ngurus, jadi saya tidak bisa memastikan secara pasti. Cuma ketika ada keterlibatan agent itu ya possibility-nya memang menjadi terbuka.
Oke, jadi kayak transfer pemain jatuhnya kalau gitu. Ya harusnya jangan seperti itu, jangan sekasar itu. Iya. Karena kan ini proses pewarganegaraan gitu loh. Harus ada keinginan gitu. Harus ada keinginan dan negara kan melakukan prosesnya secara administrasi. Jadi makanya saya bilang secara norma tentu harusnya tidak ada. Gitu. Walaupun rumor-rumor sebelumnya juga yang di generasi-generasi sebelumnya jauh sebelum era yang sekarang-sekarang ya muncul isu-isu itu. Ada embel-embel uang di belakangnya itu muncul gitu loh. Iya, makanya. Tapi ada juga yang saya tahu tidak terjadi transaksi itu. Jadi memang Coach Sintayong nggak salah dari awal tuh ingin agar adanya pemain-pemain keturunan Indonesia, karena untuk bisa bertahan dan bersaing di level Asia memang itulah yang diperlukan. Jadi bukan artinya dengan hadirnya pemain-pemain keturunan ini akan menutup pintu bagi pemain-pemain yang bermain di liga domestik. Enggak, banyak juga pemain-pemain yang bagus, tapi untuk bisa masuk ke timnas mereka juga harus bisa bersaing dengan pemain-pemain keturunan ini agar yang dipilih adalah pemain-pemain yang terbaik dari yang terbaik, agar yang dipilih adalah kualitas bukan kuantitas. PSSI saat ini diketahui memang sangat aktif dalam menaturalisasi para pemain yang memiliki darah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk semakin memperkuat skuad Garuda, demi bisa bersaing dengan negara lainnya baik di tingkat Asia maupun dunia. PSSI baru-baru ini diketahui akan kembali menaturalisasi beberapa pemain untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain yang masuk dalam target naturalisasi PSSI antara lain adalah Justin Hubner, Nathan Yoaon, Delano Ladan, Kevin Dix, Tom Haye, dan Dinsan Bergen. Menariknya lagi, semua pemain tersebut diketahui bermain bersama klub Eropa. Hal itu pun menimbulkan komentar negatif dari para pemuja lokal pride. Bung Towel menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh PSSI justru membunuh talenta dari para pemain lokal. Jika seandainya tidak banyak pemain yang dinaturalisasi, maka talenta para pemain lokal bisa benar-benar berkembang. Namun dalam hal ini, PSSI menjelaskan dengan tegas bahwa semua pemain yang akan dinaturalisasi adalah pemain keturunan. Jadi mereka itu bisa dikatakan sama saja dengan pemain lokal. Saya hanya ingin memperjelas bahwa para pemain yang masuk dalam radar naturalisasi PSSI hanyalah para pemain yang masih memiliki darah Indonesia saja. Jadi dalam hal ini, seharusnya membedakan antara pemain lokal dan pemain naturalisasi, karena keduanya itu sama, ujar Erick Thohir. Selain itu, Shin Tae-yong ternyata juga mengomentari terkait masalah pemain naturalisasi. Ia menyebutkan bahwa dirinya memiliki alasan kuat kenapa sampai memilih untuk menaturalisasi beberapa pemain. Dalam hal ini mental dari para pemain lokal masih sangat kalah jauh bila dibandingkan dengan pemain naturalisasi. Saya melihat masih banyak sekali pihak yang tidak setuju dengan program naturalisasi. Maka saya pun akan menjelaskan apa maksud dan tujuan kami. Saya kira secara umum kualitas dari para pemain naturalisasi masih jauh lebih baik dari pemain lokal. Maka daripada itu kehadiran para pemain naturalisasi akan ikut meningkatkan semangat pemain lokal. Serta para pemain lokal pun akan berusaha untuk menampilkan performa terbaiknya, ujar Shin Tae-yong panjang lebar. Apa yang diungkapkan oleh Shin Tae-yong memang sesuai dengan fakta di lapangan. Bahkan banyak dari pemain lokal yang mentalnya langsung kalah sebelum laga dimulai. Dan Shin Tae-yong pun ingin benar-benar memperbaikinya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akhirnya buka suara terkait tak memanggil Stefano Lillipali yang sebenarnya tampil apik bersama Borneo FC. Dia membantah benci dengan sang pemain, tapi memang standarnya ialah level Asia. Seperti diketahui, Vano sudah dalam 2 ajang terakhir disingkirkan oleh Shin, tak dipanggil ke timnas Indonesia. Termasuk pula, ketika Indonesia akan bersiap menatap babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina pada November ini. Padahal, pemain berusia 33 tahun tersebut sedang garang-garangnya bersama Borneo FC. Dalam 18 penampilan di Liga 1, 2023, 24, dia bahkan terlibat dalam 19 gol tim. Dia sukses mencetak 9 gol plus 10 assist buat tim berjuluk Pesut Etam tersebut. Nah, banyak yang heran terkait tak adanya nama Vano di skuad timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun buka suara terkait itu. Saya bukan tidak panggil Spaso dan Stefano Lillipali, mereka pemain baik, tapi saya tegaskan standar saya bukan AFF tapi AFC, kata Shin dikutip dari kanal YouTube FIFA Goal.
Sin mengakui kalau tak memanggil dua pemain tersebut bukan karena ada rasa benci atau tak senang. Jadi, dia menegaskan kalau pemanggilan pemain itu dipilih atas dasar ingin meningkatkan kualitas timnas Indonesia, bukan rasa benci atau tidak senang dengan pemain. Jadi pemanggilan pemain ini bukan seperti pakai kacamata kuda, tuntas dia.